Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya di sini, Ibu Sri Morwati. Di sini saya mengampu materi pelajaran IPS, ya. Karena kita di sini ketemu di awal semester, maka di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari selama semester ganjil ini. Jadi nanti dalam semester ganjil ini kita akan mempelajari 2 KD. Ya, kita akan mempelajari 2 KD, yaitu KD 3.1. Ini tentang konsep ruang, ya, konsep ruang serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Kemudian KD 3.2, kita akan mempelajari tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Dalam KD 3.1 kita nanti akan mempelajari tentang konsep ruang baik lokasi, distribusi, iklim, bentuk permukaan bumi, geologis, dan lain sebagainya. Nanti kita akan mempelajari peta juga di sini, ya. Kemudian untuk KD 3.2 kita nanti akan mempelajari tentang interaksi sosial, karena di sini kita sebagai manusia itu adalah merupakan makhluk sosial, dan bagaimana nanti pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan kebudayaan kita. Jadi ini adalah nanti 2 materi yang akan kita pelajari selama semester ini. 2 KD yang akan kita pelajari selama semester ini, ya. Baik, selanjutnya kita masuk pada bab pertama, ya. Pada bab pertama ini nanti kita akan mempelajari tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, kita mulai dari mempelajari tentang ruang dan interaksi antar ruangnya. Untuk selanjutnya, sebelum kita jauh mempelajari tentang materi ini, kita pelajari dulu, kita harus tahu dulu tentang konsep ruang itu sendiri. Jadi, ya, ruang di sini didefinisikan sebagai tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan, ya. Jadi kalian bisa melihat gambar di sini. Tempat di permukaan bumi secara keseluruhan baik maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi kita lihat di sini, tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Keseluruhan di sini maksudnya adalah seluruh permukaan bumi, baik yang berupa daratan, perairan, kemudian lapisan tanah maupun udara yang mulai menempel pada permukaan bumi sampai ke angkasa. Ya, digunakan untuk tempat tinggal makhluk hidup. Jadi kita tahu di daratan, di perairan, di lapisan tanah, di udara ini ada kehidupan. Jadi inilah yang dimaksud dengan ruang. Jadi saya ulangi lagi, ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan untuk tempat hidup makhluk, ya. Kita tahu, anak-anak, ya, kita tahu perairan, daratan itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Daratan, ada daratan rendah, dataran tinggi, gunung, pegunungan, dan lain sebagainya. Kemudian perairan, ini juga macam-macam bentuknya, ya. Ada sungai, danau, laut, samudra. Ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda.
Nah, perbedaan karakteristik inilah yang menyebabkan nanti akan terjadi interaksi antar ruang. Ya, jadi saya ulangi lagi. Perbedaan karakteristik pada masing-masing ruang, masing-masing daerah ini menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang. Maksudnya seperti ini. Kita di daerah pantai, ya, Demak itu daerah pantai. Di sini ikan seafood melimpah. Tapi di sini tidak ada buah-buahan dan sayuran-sayuran seperti di pegunungan. Misalnya seperti sayur kol, wortel, kentang, dan lain sebagainya itu tidak ada di Demak. Nah, ini berbalik dengan daerah pegunungan. Misalnya saja seperti di Ambarawa. Di Ambarawa karena daerah pegunungan, di sana jauh dari laut, mereka juga tidak menghasilkan ikan dan seafood. Tapi mereka menghasilkan sayuran dan buah-buahan yang tidak dihasilkan di daerah dataran rendah. Nah, perbedaan karakteristik inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang. Nah, interaksi antar ruang itu sendiri apa toh? Ya, interaksi antar ruang itu adalah proses hubungan timbal balik antar ruang yang satu dengan ruang yang lain. Contohnya seperti tadi, daerah gunung menghasilkan buah-buahan dan daerah pantai menghasilkan ikan. Karena mereka saling membutuhkan, maka mereka akan melakukan interaksi antar ruang. Karena pada prinsipnya tidak ada satu daerah pun yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri secara penuh. Maka dibutuhkanlah interaksi antar ruang ini. Ya. Bagaimana interaksi antar ruang itu bisa terjadi? Ya, interaksi antar ruang ini bisa terjadi, ya, jika saling melengkapi. Yang dimaksud dengan saling melengkapi itu seperti apa? Kita lihat yang berikutnya seperti ini. Saling melengkapi itu adalah kondisi, ya, yang saling melengkapi kebutuhan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Karena adanya perbedaan dari komoditas yang dihasilkannya. Contohnya seperti ini tadi. Ini misalkan Demak. Demak ini menghasilkan ikan yang melimpah. Yang satunya ini adalah daerah pegunungan. Katakanlah misalkan saja Ambarawa. Di sini menghasilkan kol. Demak tidak menghasilkan kol dan sayuran-sayuran seperti itu. Maka akan membeli atau melakukan interaksi antar ruang dengan penduduk di daerah pegunungan. Begitu juga sebaliknya. Mereka yang tinggal di pegunungan, karena mereka juga butuh ikan tetapi tidak menghasilkan ikan, maka mereka akan melakukan interaksi antar ruang dengan penduduk di daerah dataran rendah. Inilah yang dimaksud dengan saling melengkapi. Demak yang tidak menghasilkan sayuran, beli atau berinteraksi dengan daerah pegunungan. Begitu juga sebaliknya. Jadi sudah paham ya yang dimaksud dengan saling melengkapi di sini. Kemudian yang kedua adalah kesempatan antara. Ya, kesempatan antara. Yang dimaksud dengan kesempatan antara itu yang seperti apa? Kita lihat ya. Kesempatan antara. Ya, ada dua daerah yang sama-sama menghasilkan ikan. Kalian perhatikan kursornya di sini. Ini adalah Demak, ya. Yang bawah ini adalah Semarang. Yang menghasilkan sayuran ini adalah daerah Ambarawa. Kalian lihat kursornya, ya. Daerah Ambarawa, mereka membutuhkan pasokan ikan. Ada dua pilihan tempat.
Demak atau Semarang. Ternyata jarak dari Ambarawa ke Demak ini lebih jauh daripada jarak dari Ambarawa ke Semarang. Dengan kondisi seperti ini, maka akan terjadi interaksi antar ruang yang lebih kuat, ya, yang lebih kuat antara Ambarawa dengan Semarang dalam melakukan interaksi antar ruang dalam hal ini. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Kemudian yang berikutnya ini adalah kemudahan transfer. Maksudnya bagaimana kemudahan transfer? Ya, transfer ability. Kalian bisa melihat dua gambar ini. Ya, yang satu jalanannya mulus sehingga transfer atau pengiriman barang ini bisa dilakukan dengan sangat mudah. Tetapi kalian lihat yang bawahnya, ya. Kalian lihat yang bawahnya. Di sini jalanan rusak sehingga menimbulkan kemacetan dan masalah dalam pengiriman barang. Nah, dua hal ini akan menjadi pilihan. Mau dikirim kemana? Ya. Selain itu, jarak antara tempat yang satu dengan yang lain semakin jauh, maka akan semakin membutuhkan biaya pengiriman yang lebih besar. Itu adalah kemudahan transfer. Oke. Yang berikutnya, ya, ada beberapa bentuk interaksi antar ruang. Yang pertama yaitu mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk ini adalah interaksi dalam bentuk pergerakan atau perpindahan manusia. Setiap hari, setiap saat, kita selalu melakukan mobilitas penduduk. Kalian dari pagi pergi, berangkat ke sekolah. Itu adalah mobilitas penduduk. Orang tua kalian pagi sudah berangkat bekerja. Itu adalah mobilitas penduduk. Sorenya, orang tua kalian pulang kembali ke rumah. Itu mobilitas penduduk. Contoh ya, itu adalah contoh dari mobilitas penduduk. Tentu saja mobilitas penduduk bentuknya tidak hanya seperti itu saja. Ya, tetapi juga bisa imigrasi, emigrasi, transmigrasi, urbanisasi, itu juga termasuk bentuk-bentuk mobilitas penduduk yang lain. Kemudian yang kedua, ini ada komunikasi. Komunikasi itu adalah bentuk interaksi melalui perpindahan suatu ide atau gagasan dan informasi. Komunikasi ini bisa dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Jika secara langsung, maka bersangkutan langsung menuju ke tempat tujuannya. Ya, tapi kalau secara tidak langsung, maka bisa dilakukan dengan menggunakan komunikasi satu arah atau perantara. Ya, kemudian bentuk interaksi antar ruang yang lain yaitu transportasi. Transportasi di sini maksudnya adalah interaksi itu melalui perpindahan bisa barang maupun energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi, itu adalah beberapa bentuk interaksi antar ruang. Saya kira untuk materi kali ini cukup sampai di sini ya tentang ruang dan interaksi antar ruang. Ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.